Baik, Bapak Ibu semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Nariswati Asriyah selaku Kepala Sekolah SD Negeri 2 dan 3 Purwokerto, dan rekan-rekan guru hebat yang saya hormati juga. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah yang Maha Kuasa yang telah melimpahkan rahmat hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul di sini dengan sehat walafiat. Baik Bapak Ibu, mengenai kegiatan hari ini, saya Ahmad Sofa, calon guru penggerak angkatan 5 dari Kabupaten Jepara, ingin berbagi ilmu yang saya dapatkan terutama pada modul 1.4, yaitu mengenai budaya positif. Salam dan bahagia. Nanti yang saya sampaikan di sini adalah ada 3 bagian yang saya tekankan, yaitu mengenai keyakinan kelas. Kemudian ada 5 kontrol posisi guru ketika menghadapi murid yang bermasalah itu seperti apa. Dan yang ketiga itu adalah restitusi. Mungkin restitusi ini bahasa yang baru untuk kita pelajari nanti. Nanti saya jabarkan untuk lebih lanjutnya. Baik, yang pertama adalah keyakinan kelas. Mengapa tidak keyakinan kelas, tapi guru sering membuat dalam satu kelas itu adalah peraturan kelas. Keyakinan kelas itu bisa memotivasi peserta didik dari dalam diri individu sendiri itu. Tapi kalau peraturan kelas itu yang ditujukan kepada peserta didik itu adalah biasanya itu paksaan, ada unsur paksaannya. Jadi kita harus bisa mengubah mindset kita dari peraturan kelas menjadi keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas itu adalah nilai-nilai positif yang dibentuk secara universal. Contohnya saja, ketika kita pergi ke suatu tempat dengan mengendarai sepeda motor, nah di situ kan memakai helm. Tentu setiap orang memakai helm itu tujuannya berbeda-beda. Ada yang memakai helm karena takut ditilang polisi, ada juga yang memakai helm atas kesadarannya sendiri, yaitu biar untuk menjaga keselamatannya ketika berada di jalan, biar ketika di jalan itu terasa aman. Nah, sama halnya dengan peraturan dan keyakinan kelas itu punya motivasi yang berbeda. Kalau peraturan kelas itu masih ada unsur paksaannya, akan tetapi untuk keyakinan kelas itu bisa menumbuhkan mental atau motivasi dari dalam diri individu itu sendiri. Nah, ini adalah lingkarannya. Mari kita ubah mindset kita dari peraturan kelas berubah menjadi keyakinan kelas. Keyakinan kelas ketika kita bentuk nanti akan menjadikan lingkungan yang positif. Kalau lingkungan yang positif itu dilakukan oleh siswa secara terus-menerus, secara rutin, maka akan menjadi sebuah pembiasaan. Sehingga ketika sekolah itu punya pembiasaan yang baik, maka akan menjadikan budaya yang positif. Bagaimana caranya kita menyusun keyakinan kelas itu? Ini ada contohnya. Nah, ini salah satu contoh dari peraturan kelas ke keyakinan kelas. Kalau peraturan kelas dulunya misalnya selalu kembalikan buku ke tempatnya, kita ubah keyakinan kelas kita kepada peserta didik menjadi tanggung jawab. Tanggung jawab itu sifatnya masih universal. Tapi kalau ada misalnya dilarang mengganggu orang lain, itu ada unsur paksaannya.
Tapi kalau keyakinan kelas untuk menghormati orang lain itu akan tumbuh dari individu sendiri untuk memotivasi dari dalam diri sendiri. Kemudian dilarang melakukan kekerasan. Keyakinan kelas yang bisa kita buat adalah mengenai keselamatan, menghormati orang lain. Kemudian dilarang menggunakan narkoba. Keyakinan kelasnya adalah siswa bisa menjaga kesehatan. Kemudian gunakan masker. Nah, ini keyakinan kelasnya adalah kesehatan dan keselamatan. Ini adalah salah satu contoh ketika sudah diterapkan dari perubahan mindset peraturan ke keyakinan kelas. Oke, selanjutnya 5 posisi kontrol. Ini yang saya tekankan di sini. Pernahkah Bapak Ibu itu ketika mengajar ada salah satu murid yang terlambat untuk masuk kelas? Tentunya mungkin pernah ya mengalami hal itu. Terus bagaimana cara panjenengan itu menghadapi murid yang seperti itu? Apa yang panjenengan katakan? Apa yang panjenengan lakukan? Bagaimana kira-kira? Menanyakan kenapa, mengapa terlambat. Kemudian kadang ada yang kue itu lecah carry terus, awas kue yang carry. Ya, kadang ada yang seperti itu. Mungkin tidak ada di sekolah ini, ya. Nah, ketika menghadapi salah satu permasalahan seperti itu, mungkin ini salah satu contoh yang saya contohkan adalah murid yang datang terlambat. Ada 5 posisi kontrol yang bisa dilakukan oleh pendidik kepada peserta didiknya. Setiap masing-masing posisi kontrol ini punya efek tersendiri, motivasi tersendiri untuk siswa. Apa itu kelima posisi kontrol dari pendidik untuk peserta didik ketika ada masalah? Yang pertama adalah posisi kontrol sebagai penghukum. Kemudian ada pembuat orang bersalah. Posisi kontrol ada sebagai teman. Posisi kontrol sebagai pemantau. Dan posisi kontrol sebagai manajer. Nah, nanti panjenengan bisa menilai diri sendiri. Kira-kira saya masuk yang bagian mana ketika saya melakukan posisi kontrol tersebut terhadap siswa yang terlambat sekolah misalnya. Oke. Untuk yang penghukum, ini guru biasanya berkata, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, ada titemane, rasakan, gitu. Wes carry, awas gue yang carry meneh, rasakno, awas ya. Itu adalah tipe posisi kontrol sebagai penghukum. Imbasnya apa? Imbasnya itu siswa jadi identitasnya itu merasa gagal. Jadi merasa gagal, aku salah di sini, mentalnya tambah soyo don. Tujuan kita adalah membentuk karakternya. Ojo ditambah dijelokno, tapi sebisa mungkin kita harus menaikkan mentalnya kembali, karakternya agar lebih bagus. Nah, itu posisi penghukum. Kalau perbuatan penghukum, kontrol penghukum itu biasanya menghardik sambil menunjuk-nunjuk, awas kowe, angger carry meneh, rasakno, ya. Itu posisi kontrol sebagai penghukum. Nah, mungkin tidak ada di SD 23 Purwokerto ini, ya. Tidak ada, mungkin tidak ada di sini, karena di sini itu adalah Bapak Ibu guru yang beda, orangnya beda. Kemudian posisi kontrol membuat orang merasa bersalah. Nah, apa yang dirasakan murid ini ketika panjenengan berucap seperti ini? Kamu seharusnya sudah tahu. Ibu lelah sekali mengatakannya. Ibu stres, ya seperti itu. Saya ibaratkan Pak Ud, ya, misalnya siswa. Terus saya sebagai gurunya. Pak Ud mengalami misalnya telat datang ke sekolah. Lainnya sudah masuk, Pak Ud baru masuk, datang terlambat.
Terus saya bilang, Pak Budi, kamu itu seharusnya tidak terlambat. Sudah saya tak iliknya bolak-balik, kok ijen carry, stres aku Pak. Nah seperti itu. Jadi Pak Budi secara tidak langsung siswa ini merasa bersalah karena apa? Karena dilek guru bolak-balik kok ijen carry, seperti itu. Itu berarti membuat orang merasa bersalah. Terus yang dilakukan guru itu ambil ceramah, sambil ceramah ngomong seperti itu. Kemudian yang ketiga ada posisi kontrol sebagai teman. Bapak Ibu apakah pernah menjadikan teman peserta didiknya ketika dapat mengalami ketika mengalami masalah seperti itu, misalnya ada salah satu siswa yang terlambat sekolah. Nah caranya bagaimana? Ini caranya, yang bisa disampaikan adalah guru berkata, ayo lakukan demi ibu Chan, ayo lakukan demi bapak Chan, ya. Masa kamu tidak mau? Ingat, tidak, bapak atau ibu tidak pernah tidak pernah menyakiti kamu, kalian harus membantu ibu, seperti itu. Kemudian guru yang membuatkan alasan-alasan untuk muridnya, Chan lakukan untuk ibu. Kemudian disertai alasan-alasan kenapa kamu harus melakukan itu demi ibu. Utarakan alasan-alasannya. Itu membuat posisi kontrol sebagai teman. Kemudian ada posisi kontrol sebagai pemantau. Ya, yang dilakukan apa? Mengingatkan peraturan-peraturannya, dipantau. 1 kali terlambat, 2 kali terlambat, 3 kali terlambat, dipantau. Kemudian yang kelima aja, ini yang terakhir, posisi kontrol sebagai manajer. Posisi kontrol sebagai manajer contohnya ini, apa yang kita yakini, apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki masalah ini. Nah, contohnya tadi siswa datang terlambat, terus ditakoni, kamu kenapa kok datang terlambat? Ditanya dulu. Ini yang sebagai manajer ditanya dulu. Pak, saya itu bangun kesiangan. Terus tanya lagi, kita bimbing, kita tuntun agar siswa tersebut itu bisa menemukan solusinya sendiri. Kenapa sampai kok terlambat? Pak, saya bangun kesiangan. Terus tidak ada yang sengguga, yang membangunkan. Ada Pak, saya saya sudah pasang alarm. Dan alarmnya delala tak pasang ini terus mati lagi. Terus guru bisa bertanya lagi, mengarahkan, menuntun. Dan misalnya alarmnya kelewatan, terus sudah dimatikan, apa yang kamu lakukan lagi? Kira-kira ada yang membantumu lagi tidak, yang membangunkan? Ibu misalnya, ya. Terus ibu kalau tidak bisa, ibunya lupa. Terus apa yang kamu lakukan? Kakakmu bisa atau tidak? Nah, digiring opini seperti itu, sehingga peserta didik itu menemukan solusinya sendiri. Itu posisi sebagai manajer. Nah, dari kelima kontrol ini, tentunya Bapak Ibu sudah punya gambaran tersendiri ya, mana posisi saya ketika itu. Nah, efeknya apa? Masing-masing ini punya efek ya. Kalau penghukum dan pembuat orang bersalah ini itu mencerminkan anak didik itu dudoi identifikasi itu gagal. Itu salah mentalmu itu apa maksudnya? Kamu itu sudah melakukan kesalahan, itu identitas gagal. Tapi kalau kalian menerapkan posisi kontrol pada teman sebagai teman atau pemantau, itu identitas yang diberikan kepada siswa itu adalah identitas berhasil atau kesuksesan. Jadi tetap mengiring ibaratnya ngei label kepada peserta didik itu sebagai berhasil atau sukses. Nah, ini yang bagus ini.
sebagai manajer. Karena apa? Karena posisi manajer ini memberikan identitas siswa itu berhasil atau sukses, okay? Jadi seperti itu. Baik, oke, selanjutnya. Nah, ini pertanyaan-pertanyaan yang bisa disampaikan oleh Bapak atau Ibu guru ya, ketika menghadapi situasi seperti itu. Yang pertama, membuat orang merasa bersalah tadi. Saya kecewa sekali dengan kamu. Kalau penghukum, kamu tidak pernah benar melakukannya. Kalau posisi kontrol sebagai teman, ayolah lakukan demi Bapak atau Ibu, kemudian disertai alasan-alasan. Kalau posisi kontrol sebagai pemantau, ini bisa diucapkan, apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Kalau manajer, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Kalau penghukum, kamu selalu yang paling terakhir. Seperti itu. Nah, selanjutnya, ini adalah restitusi. Tadi yang seperti disampaikan oleh Ibu Kepala Sekolah kita, Ibu Nariswati Asria, betul ya, yang dikatakan untuk restitusi itu memang intinya itu adalah, restitusi itu adalah menciptakan kondisi peserta didik ya untuk memperbaiki kesalahannya. Ya. Terkadang peserta didik kita ketika melakukan kesalahan itu kan mentalnya atau karakternya sedang down, dan ketika kembali di dalam kelompoknya, kembali kepada temannya, kadang temannya ikut aku mau bolonan ambil kue, soalnya kue seperti ini. Ada nih, ada peserta didiknya seperti itu nih. Nah, terus cara gurunya bagaimana? Nek wis melakukan kesalahan, mentalnya harus ditambah down, tapi diangkat ya. Identitas dirinya itu diangkat, jangan dianjloki lagi. Nah, salah satunya dengan restitusi ini. Restitusi itu adalah menciptakan kondisi peserta didik atau kondisi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Kesalahannya diperbaiki, terus bisa kembali kepada kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat. Nah, jadi intinya bisa memperbaiki kesalahannya, kemudian bisa diterima kelompoknya, kembali dengan karakter yang lebih kuat. Ya, seperti itu. Nah, terus caranya bagaimana? Di sini digambarkan dengan segitiga restitusi. Nah, ini segitiga restitusi. Yang pertama ada menstabilkan identitas. Kemudian ada validasi kebutuhan. Kemudian yang ketiga adalah menayakan keyakinan. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Contoh kata tadi ya. Ketika anak mengalami ejek-ejekan, ada ya, kalau di peserta didiknya panjenengan sering terjadi ejek-ejekan, kodok-kodokan, misalnya paten-patenan Bapak Ibu terus sama salah sisi yang tidak terima. Nah, terus cara menyikapinya seperti apa? Kita yang pertama adalah dipanggil dulu. Jangan mempermalukan siswa. Nek wis salah, ojo tambah dipermalukan. Karena apa? Itu tidak memotivasi dia, tidak memperbaiki karakternya. Tapi terkadang kalau murid wis salah tapi dipermalukan, dikandani di depan teman-teman yang di depan umum, itu malah karakternya malah down. Nah, caranya dipanggil, diomongi, kemudian distabilkan identitasnya. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Caranya apa? Guru bisa berucap dengan setiap orang pasti punya kesalahan, misalnya ya. Kemudian kamu bukan satu-satunya orang yang melakukan kesalahan seperti itu. Jadi ketika peserta didik itu mengalami kesalahan, diomongi seperti itu. Nah, kamu bukan satu-satunya orang yang melakukan kesalahan seperti itu. Atau panjenengan bisa berucap setiap orang punya kesalahan. Otomatis dia
menyadari, ya, menstabilkan identitasnya akan berdongkrak kembali. Terkadang kan orang yang mengalami kesalahan itu mentalnya sudah turun, frustasi, tapi kita stabilkan kembali dengan ini. Tujuannya adalah agar motivasi itu bisa bertanam di dalam individu. Kemudian setelah melakukan itu, yang kedua adalah melakukan validasi kebutuhan. Peserta didik yang mengalami kesalahan itu pasti ada salah satu dari kebutuhan dasar peserta didik yang mungkin belum tercapai. Apa itu kebutuhan peserta didik? Ya, paling tidak ada 5 dasar kebutuhannya yang harus dicukupi. Yang pertama adalah kebutuhan bertahan hidup. Contohnya memiliki seragam, kemudian yang sifatnya adalah fisik, fisiologis, ya, punya seragam dan lain sebagainya. Kemudian kebutuhannya adalah rasa senang, kemudian penguasaan, kasih sayang dan rasa diterima. Nah, kasih sayang dan rasa diterima, meskipun salah satu peserta didik ada yang pernah mengalami kesalahan, kita harus menerimanya, guru harus tetap menerimanya. Kemudian ada kebebasan. Nah, ini adalah 5 dasar kebutuhan dari peserta didik yang harus kita cukupi. Tapi kalau salah satu tidak ada, mungkin peserta didik itu akan mencari-cari dengan melakukan kesalahannya. Agar apa? Agar bisa terpenuhi kebutuhan dasarnya. Kembali ke ketiga restitusi. Yang kedua adalah validasi kebutuhan. Nah, contoh yang bisa diucapkan oleh pendidik seperti ini. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan seperti itu. Peserta didik contohnya tadi ketika gotok-gotokan terus dipanggil. Kamu melakukan itu pasti punya alasan. Apa? Nah, dicari. Apanya itu pasti menuju kepada 5 dasar kebutuhan dasar peserta didik. Kalau dia sudah tahu kebutuhannya ini, alasannya ini, saya melakukan, aku madanikan aku karena ini, Pak. Itu cari alasannya kenapa. Nah, ketika sudah sampai validasi kebutuhan, kemudian masuk kepada menanyakan keyakinan. Nah, keyakinan kelas tadi yang sudah dibuat. Misalnya dalam satu kelas itu membuat kesepakatan keyakinan kelas untuk menghormati sesama. Kalau wadan-wadanan terus cemoohan itu kan berarti tidak mencerminkan menghormati bersama. Nah, kesepakatan kelas misalnya dibuat seperti itu, kita arahkan, ya, kesepakatan kelas yang sudah kita buat itu apa? Apakah perilakumu madani koncon nih, contoh bahasa Jawanya, itu apakah sudah sesuai dengan keyakinan kelas yang kita buat? Kita kembalikan ke keyakinan kelas agar karakternya itu bisa sesuai dengan perilakunya. Jadi bisa ada perbaikan dari kesalahan menjadi sebuah karakter yang baik sesuai dengan keyakinan kelas yang telah dibuat. Selanjutnya ini menstabilkan identitas. Ini contoh katanya, contoh berkata yang bisa diucapkan oleh Bapak Ibu guru, ya. Identitas kelas ini menstabilkan identitas itu untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Contoh perkataannya, berbuat salah itu hal yang manusiawi. Kemudian tidak ada manusia yang sempurna. Bapak atau ibu juga pernah berbuat salah. Kemudian kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bapak atau ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Bapak atau ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah ini. Itu contoh perkataannya. Kemudian contoh kata dari validasi kebutuhan. Nah, validasi kebutuhan itu membantu siswa mengenali kebutuhan yang ingin dipenuhi ketika melakukan kesalahan itu.
Jadi punya alasan kenapa kok siswa itu melakukan kesalahan seperti itu, kebutuhannya apa, harus dicari tahu dengan validasi kebutuhan. Contoh kata yang bisa diucapkan oleh guru, contohnya kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya kan. Nah, contohnya seperti itu. Kemudian contoh perkataan lagi, kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Kemudian apa yang penting bagi kamu? Kemudian apakah kamu bisa melakukan dengan lebih baik besok lagi? Nah, ini yang ketiga adalah segitiga restitusi menayakan keyakinan. Berarti anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Jadi dihubungkan dengan kesepakatan kelas tadi yang telah dibuat. Kesalahannya dihubungkan dengan kesepakatannya atau peraturan kelas kalau sekarang ini. Nah, perkataan guru yang bisa diucapkan seperti apa? Seperti ini. Apa nilai yang kita percaya di kelas atau sekolah kita? Peraturan apa tadi misalnya, atau keyakinan kelas apa? Kemudian nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati? Yang ketiga, kelas yang ideal itu seperti apa? Jadi misalnya ketika anak tadi sudah dipanggil, kemudian stabilkan identitas, kemudian dilakukan ini validasi kebutuhannya sudah tahu, kemudian dihubungkan dengan keyakinan kelas yang telah disepakati, nanti hasil outputnya adalah karakter yang lebih baik. Kalau siswa sudah memiliki karakter yang lebih baik, guru tidak was-was melepasnya kepada masyarakat karena dia sudah bisa siap menerima tantangan dalam masyarakat. Seperti itu Bapak Ibu. Baik, nah ini adalah paparan dari kami yang bisa saya sampaikan ketika mendapat ilmu dari modul 1.4 guru penggerak, karena diharuskan menyalurkan kepada Bapak Ibu guru. Semoga apa yang bisa saya sampaikan ini dapat bermanfaat dan dapat bisa diimplementasikan kepada siswanya atau bisa diimplementasikan kepada di kelas atau sekolahnya. Baik, mungkin itu cukup dari saya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih Bu Maris.